Motivasi awal saya itu, saya ingin hidup saya itu bermanfaat untuk orang banyak, terus saya bisa membantu orang-orang yang memang membutuhkan ya rasa kasih sayang, terutama anak-anak ya. Karena memang saya awalnya itu saya suka anak-anak, kebetulan di RHI ini kan rumah singgah khusus untuk anak-anak. Perkenalkan, dia Nuraini, seorang relawan yang sudah menjalani profesinya kurang lebih 6 tahun. Nuraini merupakan relawan dari rumah singgah khusus anak-anak penderita penyakit. Perjalanan yang dilalui Nuraini untuk menuju ke rumah singgah cukup jauh, namun tidak memberhentikan semangat Nuraini untuk bisa bertemu adik-adik dampingan di rumah singgah tersebut. Nuraini menjadi relawan di salah satu rumah singgah di Jakarta Selatan yang bernama Rumah Harapan Indonesia. Nama saya Nuraini, usia 46 tahun, kebetulan saat ini saya domisilinya di Tangerang. Awalnya itu kebetulan saya tuh udah lama banget kepengen itu membantu orang, dalam arti kata saya materi saya belum berlebih ya, tapi saya punya tenaga, terus punya rasa sayang, terutama sama anak-anak. Saya senang sama anak-anak. Nah, pas kebetulan tuh saya punya mimpi, sebenarnya sih bagian dari mimpi sih menjadi relawan itu, saya punya mimpi itu pengen gitu ngebantu anak-anak. Saya suka lihat di TV itu, terutama di panti asuhan gitu ya, bayi-bayi yang ditelantarin gitu. Saya pengen tuh sekedar berkunjung ke panti, terus mengajak mereka bermain, terus belajar. Nah terus pada tanggal kurang lebih tahun 2015 saya melihat di Facebook sih, itu Rumah Harapan Indonesia itu menerima volunteer. Nah pada saat itu saya mencoba menghubungi kontak, terus kebetulan saya langsung ke RH, diterima sebagai relawan. Nah event pertama yang saya ikutin itu donor darah kalau nggak salah di Kokas. Nah itu jadi tepatnya tanggal 26 September 2015 saya mulai bergabung dengan Rumah Harapan Indonesia. Era itu berdiri pada tanggal 1 Desember 2014. Pencetus nama Rumah Harapan Indonesia ini dibuat karena dari seorang perempuan hebat yang bernama Valencia Mikeranda. Berawal dari seorang aktivis di ranah digital sebagai blogger hingga unggahannya di Twitter, wanita yang biasa disapa Kasili ini berhasil membangun lahirnya sejumlah gerakan-gerakan sosial. Era itu rumah singgah untuk adik-adik yang sedang menjalani pengobatan di Jakarta. Jadi ketika mereka dari luar daerah, dari Sabang, kita dari Sabang sampai Merauke ya, khususnya Jakarta itu memang pusat ya, boleh dibilang pusat. Jadi rumah singgah yang ada di Jakarta ini itu dari luar daerah, dari ujung Sabang sampai ujung Merauke. Selama mereka berobat di Jakarta, mereka tidak punya tempat tinggal. Nah, di situ RHI membantu mengajak mereka untuk tinggal di sini. Tapi dengan persyaratan yang tentunya ada persyaratannya ya. Persyaratan untuk bisa singgah di Rumah Harapan Indonesia ada beberapa aturan persyaratan yang harus dipenuhi, seperti BPJS Kesehatan harus kelas 3, penyakit yang diderita anaknya tidak menular, tidak memiliki sanak keluarga, dan yang paling terpenting adalah mereka yang benar-benar membutuhkan tempat tinggal. Dan salah satu pasien yang singgah di RHI akan bercerita sedikit mengenai pelayanan yang disediakan dari Rumah Harapan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dede Hasanah, orang tua, atas nama Muhammad Al-Fikri. Saya sendiri Solihin, dari orang tua pasien Muhammad Al-Fikri, asal dari Natuna. Kayak transportasi RHI, kayak apa nih, kayak susu, pampers, pengobatan, semua obat-obatan yang nggak di cover BPJS RHI. Rumah Harapan Indonesia menyediakan wadah bagi orang-orang yang berminat ingin mencoba untuk melakukan kegiatan sosial. Dari usia remaja hingga dewasa, RHI sangat menerima dengan senang hati dari bantuan orang-orang tersebut. Persyaratannya sih sebenarnya mudah ya, cukup datang,
Terus maksudnya kayak bilang gitu, saya mau jadi relawan di Rumah Harapan Indonesia. Itu sih kita nggak pada persyaratan yang khusus ya. Yang penting mereka bisa meluangkan waktu datang ke RAI untuk sekedar ngajak anak-anak bermain. Yang penting punya hati yang tulus untuk melayani adik-adik, itu aja sih. Isi rumah tangga itu saya bertanggung jawab untuk kebersihan, kenyamanan, kerapian Rumah Harapan Indonesia ini. Saya juga tugasnya untuk memberikan piket masak, piket bersih-bersih, itu tugas saya, sama piket nyuci. Itu aku atur semuanya. Jadi kalau masalah bersih-bersih itu ada beberapa bapak-bapak kayak tadi Pak Solihin, itu kerja tugasnya itu setiap hari membuang sampah, nyapu halaman, untuk nyiram-nyiram. Kalau yang ibu-ibu seperti tugas mereka di rumah masing-masing, seperti membersihkan ruang tamu, terus ruang atas juga. Nah itu per orang biasanya mendapat 2 tugas. Sewaktu-waktu ada yang datang atau ada kalau berantakan kan nggak enak dilihatnya. Nah itu tugas utama saya ya seperti itu. Bila nggak ada yang mengerjakan tugas ya paling saya tegur. Nuraini diberi tugas untuk mengerjakan di bagian divisi rumah tangga. Beragam macam kegiatan di divisi tersebut telah dijalani Nuraini agar bisa memberikan yang terbaik pada orang-orang yang singgah di Rumah Harapan Indonesia. Selain diberi tugas di divisi rumah tangga, Nuraini juga terkadang mendampingi adik dampingan seperti bermain, belajar bersama, dan terkadang Nuraini mengantar adik dampingan ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan. Ya deh. Kesukaannya, sukanya ayah. Untuk bisa bermain bersama adik dampingan, awalnya tidak semudah yang dibayangkan. Misalnya Nuraini, yang memiliki metode tersendiri untuk melakukan pendekatan terhadap adik dampingan. Kalau anak-anak yang baru datang itu nggak mau ya, maksudnya mungkin malu atau apa gitu. Nah itu paling pendekatannya itu saya coba, oh ini sukanya apa nih gitu. Biasanya kan namanya anak kecil suka malu-malu ya, saya suka deketin itu, ayo ajak main. Lagi. Iya. Bisa ya? Ayo di mana? Wah hebat Pendekatannya yaitu kita cari selanya lah kalau saya paling seperti itu sih metodenya. Apa yang dia suka, apa yang dia maunya lagi kan kalau anak-anak kan main apa gitu kan. Paling pendekatannya seperti itu. Sebelum kita menjadi relawan, kita harus punya hati yang tulus untuk membantu sesama. Jadi dimanapun kita ingin menjadi relawan, bila kita punya hati yang tulus dan ikhlas tentunya, itu pasti kita menjalani semua itu. Yang buat hati saya itu ngerasa aduh gitu, ada perasaan yang sedih banget gitu karena setiap hari mereka bermain, kita bercanda atau apa gitu, tapi ketika mereka mau berpulang itu dalam lagi aduh kayaknya gimana gitu ya. Jadi sempat ada 2 kali itu orang, saya nggak bisa mengontrol emosi saya sempat nangis yang sejadi-jadinya sampai saya lupa bahwa ada orang tua yang lebih sedih dibanding saya gitu. Akhirnya saya belajar, lama-lama saya harus bisa mengontrol emosi saya ketika saya kehilangan adik dampingan. Saya harus bisa menguatkan kedua orang tuanya, saya harus bisa mengontrol emosi sedih saya gitu. Jadi di depan mereka saya berusaha tegar walaupun hati itu namanya karena udah deket ya. Jadi nggak bisa dibilang lah gitu ya. Akhirnya saya ya lama-lama berjalannya waktu saya bisa mengatasi hal-hal seperti itu. Namanya kehilangan orang yang udah deket sama kita kan kita punya pasti rasa sedih ya. Dan itu saya sampai orang tua pasien, kakak orang lain, apalagi saya yang kehilangan. Nah dari situ saya belajar, oh iya
kita relawan yang harusnya membantu mereka kan, kenapa kita yang lagi panik atau apa gitu. Saya belajar sih dari situ. Semangat dalam menghadapi situasi apapun, kita sama-sama berjuang. Saya berjuang untuk membantu adik-adik yang sakit, berjuang untuk kesembuhannya. Jangan pernah putus asa, harus selalu berdoa dan berusaha. Semangat harus selalu ada. Sabar, karena Allah tidak akan memberi ujian di batas kemampuan manusia yang sendiri. Itulah Nuraini, jiwa semangat dan raganya untuk membantu orang hingga kini masih terus ada. Dan kini, Nuraini merasa sekarang hidupnya lebih bermanfaat karena sudah membagi kebahagiaan dengan adik-adik dampingan di Rumah Harapan Indonesia.